Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifka Hidayah dari kelas 19 Ilmu Pemerintahan 01 dengan mata kuliah Kewarganegaraan. Jadi, di sini saya akan membahas tentang apa sih itu HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang pada hakikat dan keberadaannya itu melekat pada diri seorang makhluk Tuhan yang Maha Esa yang wajib dijunjung tinggi, dipelihara, dan dihargai oleh negara. Menurut Adnan Buyung Nasution, hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia sejak ia dilahirkan atau sejak kehidupannya itu berada dalam lingkungan masyarakat. Jadi, hak asasi manusia itu pada hakikatnya merupakan hak milik seseorang yang sudah ada sejak ia dalam kandungan atau keberadaannya dalam masyarakat, yang mana hak tersebut harus dijunjung tinggi oleh dirinya dan dalam masyarakat. Dan hak tersebut akan tetap berada dalam diri seseorang sampai ia wafat. HAM ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27-34, yang mana jika dilihat-lihat pada pasal tersebut menjelaskan tentang adanya hak kebebasan individu untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan perlindungan, untuk berpendapat, untuk berkeluarga, dan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, dan sebagainya. Di Indonesia, jenis-jenis HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang adanya jenis HAM, seperti pada pasal 9 itu mengatur tentang hak untuk hidup, terus hak untuk mengeluarkan pendapat, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak memperoleh keadilan, hak untuk merasakan rasa aman, dan masih banyak contoh-contoh hak-hak yang lainnya. Nah, pertanyaannya di sini, bagaimanakah pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia? Kita lihat contoh berikut merupakan contoh kasus Semanggi I dan Semanggi II yang terjadi pada tahun 1998 dan 1999. Secara singkat, kronologisnya adalah adanya aksi dari mahasiswa dan juga warga sipil yang menyebabkan 17 orang wafat, termasuk mahasiswa, ada 2 orang pelajar, ada aparat keamanan, dan lainnya warga sipil yang wafat, dan 109 lainnya itu mengalami luka. Dan kasus Semanggi II yang terjadi pada tahun 1999 yang menyebabkan 11 warga sipil tewas dan juga 217 lainnya mengalami luka. Nah, hingga saat ini tewasnya beberapa warga sipil dari kasus Semanggi I dan Semanggi II ini belum mendapatkan tindak lanjut dari Kejaksaan Agung dan belum mendapatkan keadilan hingga saat ini. Oke, jika kita melihat kasus tersebut terjadi pada tahun 1998 dan 1999, sudah cukup lama. Sekarang kita melihat pada kasus berikut itu yang terjadi pada tahun 2020 dengan adanya perusakan rumah ibadah yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang merusak tempat ibadah umat muslim, yang mana di situ melanggar hak untuk kebebasan beragama. Nah, jika 2 contoh kasus tersebut tadi bukan merupakan contoh kasus yang terjadi saat pandemi COVID, karena kita saat ini tengah berada di masa pandemi COVID yang mana beberapa hak asasi manusia itu dibatasi, mulai dari hak untuk berpergian, hak untuk mendapatkan kebebasan, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk beribadah, dan masih banyak hak-hak lainnya itu yang dibatasi. Tetapi di tengah pandemi COVID ini, masyarakat tidak boleh berlindung dari adanya kata hak kebebasan, karena dengan adanya hak kebebasan ini akan menimbulkan kerumunan dan akan menyebabkan hilangnya hak-hak untuk mendapatkan kesehatan. Nah, dari beberapa contoh kasus tersebut, bagaimana sih upaya pemerintah untuk menangani adanya beberapa kasus-kasus HAM yang terjadi di Indonesia? Jadi pemerintah itu membentuk Komnas HAM. Nah, adanya Komnas HAM ini berfungsi untuk melakukan penelitian, pemantauan, penyuluhan, dan mediasi terkait dengan masalah HAM. Jadi apabila ada 2 orang yang berkonflik atas masalah HAM, Komnas HAM ini berfungsi untuk melakukan mediasi terkait dengan masalah HAM. Nah, Komnas HAM ini juga akan merekomendasikan kasus-kasus hak asasi manusia yang terjadi ke DPR. Selain hal tersebut, bagaimana sih pentingnya hak asasi manusia pada saat ini? Jadi, hak asasi manusia tersebut bersifat inheren. Sifat inheren artinya tertanam dalam diri manusia dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi, karena sifatnya yang inheren tadi,
maka HAM itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan harus diperjuangkan. Penting juga untuk kita sadari bahwa HAM ini bukan merupakan sebuah dogma, tetapi sebagai bentuk ikhtiar manusia untuk menghormati hak-hak lain yang dimiliki oleh manusia-manusia yang lain. Jadi kesimpulannya bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dalam diri manusia dan tidak dapat digugat oleh siapapun. Dan di tengah pandemi COVID ini, hak itu bersifat doggerable, artinya dapat dibatasi tetapi dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak sewenang-wenang serta accountable. Jadi sekian penjelasan HAM dari saya. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.